Di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alawi yang menunjukkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmu. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawi jitana nauri pungisun karo sampean mati among kang suwarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Profesor Dr. Kiai Haji Sain Akil Siraj, yang berusaha diberi kehormat, seterusnya sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan limpah kurnianya jua kita dapat hadir bersama-sama di syarahan pertama Festival Turut Islami Selangor bagi tahun 1445 Hijriah bersamaan 2024 Masihi pada malam yang berbahagia ini, dan kita akan mendengar kuliah perdana yang pertama daripada yang berbahagia Profesor Dr. Kiai Haji Sain Akil Siraj dengan tajuk Kepentingan Kitab Turas dalam Sejarah Nusantara dan Masa Kini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah, ashab al-samahah, ashab al-ma'ali wa sa'adah, ayul ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaramih wa hafidhakum biriayatih. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-lailatil mubarakah bi munasabati haflat turath al-islami Selangor. Nashkurukum ala hadhihi ad-da'wah al-karimah wa insyaallah sawfa nakunu ma'akum khilal sa'a wa akthar shwaya. Nahnul aghniya biturathil hadari wa thaqafi. Kita umat Islam ini sebenarnya kaya dengan culture capital, thaqafah, hadarah yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan agama lain. Tidak ada di dalam agama Nasrani, Yahudi, ilmu seperti yang kita miliki, ilmu tajwid, bagaimana membaca kitab Injil yang benar dengan ikhfa, idhar, iqlab. Nggak ada itu, tidak ada itu. Hanya di Islam yang ada. Tidak ada di ilmu Yahudi Kristiani ilmu tentang menseleksi, metode seleksi hadis. Ini
informasi ini benar apa tidak, sahih apa tidak. Nggak ada itu. Ada di Islam, ada mustalah hadis. Tidak ada di agama Kristen atau Yahudi ilmu semacam kita, ilmu qiraat, membaca Injil sab'a qiraat, tidak ada. Membaca Taurat sab'a qiraat, tidak ada. Hanya di kita yang ada. Tidak ada di Nasrani atau Yahudi seperti kita mempunyai ilmu tariqatul istinbat, tariqatul istidlal, usulul fiqh. Tidak ada. Alhamdulillah kita umat Islam yang kaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. Di luar Islam tidak ada. Apalagi Hindu, Buddha, apalagi agama samawi saja tidak ada. Oleh karena itu, informasi atau penjelasan dari agama lain belum tentu benar, karena belum diterapkan, belum ditatbikkan metode seleksi yang benar. Kalau di kita baca Bukhari pasti benar, Muslim pasti benar. Oleh karena itu, kewajiban kita sekarang harus memelihara, ngerti ya? Memelihara, ngerti ya? Harus memelihara, mengembangkan, meningkatkan, memperluas ilmu yang telah kita warisi dari ulama ini salafis saleh. Harus. Kalau tidak, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan kita yang mengembangkan, menjaga, merawat, memperluas pemahaman-pemahaman hadarah wa thaqafah Islamiyah itu. Langsung saja contoh. Ketika Al-Quran turun zaman Nabi Muhammad SAW, oleh sahabat ditulis tulang, pakai tulang, kulit onta, pelapah korma, belum ada kertas. Itu pun tidak sempurna. Tidak ada satu sahabat yang mempunyai Quran dari Fatihah sampai An-Nas, nggak ada. Sahabat A punya surat Yasin, sahabat B punya surat Baqarah, sahabat C punya surat An-Nisa. Begitu cara. Tidak ada satu sahabat mempunyai tulisan Quran kamil sempurna, tidak ada. Itu pun tulisannya masih belum sempurna, tulisannya itu belum ada titik, belum ada nuktah dalam huruf itu. Ba, ta, sa, ya, nun sama, jim, ha, kho sama, dal, zal sama, ro, zai sama. Tapi sahabat bisa benar. Kenapa? Karena dihafal, bukan ditulis. Tidak mengandalkan tulisan, tapi mengandalkan hafalan. Para sahabat baca Quran dengan hafalan. Jadi tulisan tidak penting, tulisan itu tidak perlu, tulisan itu tidak muhim, semua hafal. Maka setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Quran ditulis dengan rapih menjadi satu, tapi masih terjadi perpecahan, perbedaan bacaan. Masa Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, Quran disatukan, yang selain Sayyidina Utsman dibakar, yang selain yang disahkan oleh pemerintah dibakar supaya tidak menimbulkan perpecahan. Tulisannya belum bisa dibaca. Saya punya di rumah fotokopi dari Mushaf Utsmani, tidak bisa dibaca, tidak ada titik, tidak ada. Nah, ada seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada tahun 59 beliau wad'un nuqat 'alal huruf, menggagas ide menyempurnakan tulisan Arab. Ba kasih titik di bawah satu, ta titik dua, sa titik tiga, gitu ya. Jim titik satu di tengah, ha non titik, kho di atas. Itu yang menggagas, yang menciptakan, mengembangkan tulisan Arab dengan titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik, masih banyak setelah Islam berkembang di luar Jazirah Arabia,
Masih banyak orang yang tidak mampu, tidak bisa baca Quran, tidak boleh baca Quran walaupun sudah ada titik. Maka ada seorang imam yang bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175 Hijriah, membikin askal fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, syiddah, sukun. Itu yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik nuktah, sudah ada syakal fathah, dhammah, kasrah, masih banyak orang baca Quran salah. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang baca Quran tapi mendapatkan laknat dari Quran karena bacanya tidak benar. Maka ada seorang ulama berjasa besar, jazahullah khairan al umat Islamiyah. Siapa namanya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Beliau wafat tahun 224 Hijriah. Baru kita baca Quran enak tuh, kita baca Quran senang itu sudah. Ada titik, ada harokat, ada tajwid, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, idhar, idgham. Baru tahun 224 ada itu. Bisa diterima ya? Bisa dipahami saya? Saya bahasa Indonesia bisa paham kan? Gak bisa bahasa Melayu. Jadi ulama kita berjasa besar, berperan besar membangun thaqafah wal hadarah al-islamiyah. Penggagas, penemu, wadhi', bukan hanya ikut-ikutan, bukan. Penggagas, penemu, pencipta. Abul Aswad Du'ali menciptakan titik, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menciptakan syakal, Abu Ubaid menciptakan ilmu tajwid. Nah, contoh lagi, ketika banyak hadis palsu, qala Rasulullah, qala Rasul, padahal bohong itu bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 Hijriah sampai 201, beliau berkuasa hanya 2,5 tahun, memanggil seorang ulama besar namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, saya prihatin, saya prihatin, ini banyak hadis palsu Syekh. Coba bisa enggak, boleh enggak Anda membuat ilmu metode menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang bohong, mana yang kita tolak lah, tidak benar, ada kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan suku, kepentingan etnik, bikin hadis palsu. Insya Allah, kata Syihabuddin Roma Hurmuzi, 1 minggu 7 hari jadi ilmunya itu. Menghadap khalifah sudah jadi ilmunya, sudah beres. Namanya ilmu Mustalahul Hadis, tahun 99 Hijriah itu. Hadis sahih yang benar kalau memenuhi 4 syarat. 1, muttasil, antara guru dan murid dan guru berjumpa. Kedua, gurunya dhabit, tidak pernah salah, cerdas. Yang ketiga, thiqah, tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan seperti mencuri sepatu di masjid. Enggak itu bisa dipercaya, nggak pernah bohong, walaupun bohong bercanda, walaupun bohong ya bohong kecil lah, nggak pernah. Dan adil, lurus, jujur orangnya, baru hadis itu sahih. Kalau kurang 1 syaratnya, kurang 1, yang 4 itu kurang 1, turun hasan. Kurangnya 2, turun dhaif. Dhaifnya munqati', mauquf, mu'allal, mu'an'an, mursal, munkar, makdzub, dan seterusnya. Ilmu itu lahir dari seorang namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah. Lagi ini mau berapa menit, mau berapa jam ini? Ada orang baca Quran salah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih.
Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Bacanya wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Maka lahillah ilmu nahu, grammar. Ilmu nahu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal panggilan nama Imam Sibaweh. Menulis kitab namanya Alkitab. Namanya Alkitab, 5 volume, 5 jilid. Itu Alkitab fi ilmi. Pertama kali ada ilmu nahu. Ya Allah. Dah. Ilmu balaghah. Seorang ulama meneliti keutamaan, kebaikan bahasa Al-Quran dari sisi makna, dari sisi penjelasan, metode penjelasan, dari sisi keindahan. Lahirlah ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Maka disebut ilmu balaghah. Siapa itu orangnya? Imam Amr bin Ubaid, wafat tahun 122 Hijriah. Perdebatan antara firqah, antara Mu'tazilah dengan Jabariyah dengan Qadariyah. Qadariyah itu akidahnya penguasa, Raja Muawiyah. Muawiyah menang, Sayyidina Ali kalah, kan gitu. Kata Muawiyah yang menang itu mengatakan, ini sudah takdir Allah. Ali kalah, pada Ali kan semua orang tahu keutamaannya Ali. Sayyidina Ali itu siapa? Sihir Rasulullah, awwalu man aslam minas sibyan, babul ilm, fatihu Khaybar, minal basyarin bil jannah. Ali itu menantu Rasulullah yang memenangkan perang Khaybar. Sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ali itu sama dengan 10 orang lainnya, 9 orang lainnya. Dan beliau menantu Rasulullah, sepupunya juga. Kalah. Yang menang Muawiyah. Muawiyah baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. Kata Muawiyah ini berarti sudah takdir Allah. Jadi kamu sekalian rakyat semuanya harus iman dengan takdir Allah. Kalau masih menentang kekuasaan saya, berarti kamu tidak terima dengan takdir Allah. Itu namanya Jabariyah, fatalism. Nanti akan dikantor oleh putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya istri lagi setelah Fatimah meninggal, Siti Fatimah meninggal, nikah lagi dengan seorang namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra namanya Muhammad. Muhammad ini cerdas, jenius, mengajar Masjid Nabawi. Apa kata beliau? Bohong. Apa yang dikatakan Muawiyah itu bohong. Yang benar adalah af'alul ibad minal ibad, perbuatan manusia dari manusia sendiri. La qadha wa la qadar. Tidak ada takdir. Takdir tidak ada. Allah tidak intervensi. Perbuatan manusia baik dari manusia, perbuatan jahat dari manusia, bukan takdir Allah. Lahirlah Qadariyah. Jadi kalau kerajaan Jabariyah, kantornya Qadariyah. Dari perdebatan itu semuanya lahirlah ilmu kalam. Yang pertama kali menggagas ilmu kalam adalah Imam Wasil bin Atha, murid daripada Imam Muhammad bin Sayyidina Ali tadi. Ini ringkas ini baru sejarahnya ilmu saja, ini ringkas sekali. Nah, yang agak lama, yang agak dalam, saya ingin agak lebar, agak luas. Lahirnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Suatu hari, suatu saat, Imam Syafi'i mendapatkan surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, gubernur Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah timurnya Iran tuh. Itu namanya Transoksania, Mawaro An-Nahr. Namanya gubernur itu namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Isi surat dibaca, Syekh atau Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya ingin paham syariat Islam? Imam Syafi'i memanggil muridnya, memanggil santrinya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya
Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza yang sekarang sedang dibom oleh Israel itu lahirnya Imam Syafi'i di situ. Wafat di Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54. Saya udah 70 tahun saya 70 tahun. Imam Syafi'i hanya 54 Imam Syafi'i. Kata gubernur, Syekh, bagaimana cara memahami syariat Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sini, Rabi', ta'al. Naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla, Rabi' menulis. Suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 page, 300 sahifah. Itu surat itu. Maka namanya kitabnya adalah Ar-Risalah dari Imam Syafi'i. Ya surat, memang surat. Sekarang menjadi kitab Ar-Risalah. Sekitar 300 page. Isinya bagaimana isinya? Ringkas saja nih, kalau panjang lebar 2 tahun. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, tapi bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, udah tidak usah ditafsir, tidak usah ditakwil, sudah jelas. Qul huwallahu ahad, muhkamah. Ada ayat yang mutasyabihah, tidak jelas. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia remang-remang, apa? Remang-remang lah, gak jelas. Apa contohnya? Aula mastubun nisa, orang punya wudu, suami punya wudu, sentuhan dengan istri batal. Lah sentuhan itu apa? Apa sentuhan itu? Kalau kata Imam Syafi'i, sentuhan syahwat atau tidak syahwat, sengaja atau tidak sengaja, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan, wudunya batal walaupun gak syahwat, gak sengaja. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau gak syahwat tidak batal. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling memeluk batal, kalau tidak batal. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman sengaja syahwat tidak batal, kecuali yang satu. Kalau satu baru batal, kan satu. Ngerti yang satu kan? Ngerti kan yang satu? Kecuali yang satu, kalau yang satu batal. Kalau hanya ciuman aja enggak batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat apa namanya? Mutasyabihah. Apa namanya? Mutasyabihah. Beda dengan lain dengan qul huwallahu ahad, muhkamah. Ada ayat Quran mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah, pada kerajaan, muqayyadah, tidak mutlak. Harus taat pada pemerintah, pada penguasa, pada raja, kalau pemerintahnya baik. Kalau tidak baik jangan ditaatin, namanya muqayyadah namanya. Kalau taat pada Allah, pada Rasulullah, mutlaqah. Kalau pada pemerintah, muqayyadah. Ada ayat bentuknya sama, perintah, tapi ada perintah umum, ada perintah khusus, ada ammah, ada khassah. Perintah umum, aqimus shalah, wajib salat, siapa saja, kapan saja, di mana saja, yang kaya, yang miskin, yang berilmu, yang bodoh, semua wajib salat 5 kali. Ada lagi bentuknya sama, tapi gak wajib seluruhnya. Kadang-kadang wajibnya apa? Perang fi sabilillah. Kapan itu wajibnya itu? Kalau sedang perang. Kalau lagi aman masa ngebom? Lagi begini aman nih, bom gitu. Lagi damai dengan non muslim, kita bom gitu gerejanya, nggak boleh. Kalau sedang perang, kita harus perang. Walladzina hajaru wa khuruju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Kalau kita orang Islam disakiti, diperangi maksudnya, itu baru wa qatilu wa qutilu, baru kita maju perang dengan mereka ini.
Kalau sedang aman-aman saja, damai-damai saja, tidak boleh perang. Ini namanya amar khossah. Ada lagi hakiki dan majazi. Hakiki realistis, majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya, qudratullah. Apalagi waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat, di mahsyar, malaikat berbaris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang. Bukan yang datang, bukan Tuhan, perintahnya. Waja'a rabbik. Masa Tuhan datang periksa barisan? Komandan tentara apa? Komandan army apa? Ini harus tahu, namanya majaz, metafor. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di aras singgasana. Bukan duduk, bukan menguasai dari aras sampai ke ujung alam. Itu namanya majaz. Ada ayat nasikhah yang mendelit, mansukhah yang didelit. Ini namanya usul fiqh namanya. Kata siapa ini? Ini kata siapa ini? Kata Imam Syafi'i dalam suratnya pada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Al-Quran dengan segala macam-macam itu? Belum cukup. Belum cukup. Kalau ente mau paham syariat Islam, belum cukup. Apa? Harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran sangat global. Contoh, aqimus sholah, 62 kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi tidak ada penjelasan, keterangan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Ada nggak? Ada nggak? Di Quran ada nggak? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Ada? Ada nggak? Kalau yang bilang ada nggak pernah baca Quran nih. Kalau yang bilang ada berarti tidak pernah baca Quran. Ada tidak? Tidak ada. Adanya di hadis. Coba. Sholat begitu penting, rukun Islam. Tapi di Quran tidak dijelaskan berapa kali, namanya apa, enggak ada. Di hadis ada, furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Hadis bukan Quran. Coba kalau kita tidak mau hadis, enggak tahu berapa kali sholat, enggak akan tahu berapa kali sholat, enggak akan tahu namanya sholat. Kalau hanya pegang Quran saja, kalau hanya berdasarkan Quran saja. Harus hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamil fil kidb wal khata'. Rawinya umat dari umat yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Nomor 2 masyhur, terkenal. Nomor 3 aziz, baik. Nomor 4 ahad, individual. Dah, gitu aja ya. Ringkas saja supaya tahu saja. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Belum cukup. Bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Harus bayan akli, pemahaman akal. Tapi akalnya ulama, bukan akalnya kita bukan. Bukan akalnya kita. Kalau kita akal tempe ya. Tak tahu tempe. Akal toge kalau kita. Akal ulama ada 2. Kolektif, rame-rame, kumpul, namanya ijma, konsensus. Contoh, apa hasil ijma? Produknya ijma itu apa? Produknya ijma adalah arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu berdiri liman istata'a, qiraatul fatihah baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Itu hasil produk dari kesepakatan ulama. Apa ada hadis? Enggak ada. Ada hadis rukun sholat 17 ada? Tidak ada. Yang bilang ada nggak pernah belajar hadis. Yang bilang ada. Jadi prakteknya sholat, ini saya baru contoh sholat loh, belum yang lain-lain, belum haji, belum umroh, zakat,
som Ramadan, macam-macam munakahah, muamalah, buyuk, babul buyuk. Ini baru contoh sholat. Rukun sholat 17 itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari bayan akli ijma'ul ulama. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ulama, gak bisa sholat. Kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus, kita tanya, Ustaz, belajar sholat di mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Seumpama ada jawab gitu, saya belajar dari Quran hadis. Wallahi bohong. Tidak benar itu jawab. Wallahi bohong. Tidak ada Quran hadis penjelasan Quran sholat, cara sholat. Pasti yang benar jawabnya dari ayah saya, ibu saya, guru saya. Nah, gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Nanti akan berujung pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua penulis Al-Quran, ketua tim penulis Al-Quran, Zaid bin Thabit. Itu baru silsilah itu startnya nyambung namanya. Walhasil ikut ulama, ikut imam, dah itu selamat tuh. Maka semua ulama-ulama besar, bayangkan Imam Ghazali, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, taklid pada Syafi'i. Imam Bukhari hafal hadis 600.000, taklid pada Syafi'i. Imam Razi yang karangannya lebih dari 400, Fahru Razi itu, Muhammad bin Umar Fahru Razi, taklid pada Syafi'i. Masa you baru sarjana kemarin, baru lahir kemarin juga mau taklid. Sombongnya luar biasa. Ini di Jakarta, di Malaysia nggak ada. Di Jakarta banyak orang sombong, nggak mau taklid, mau cari sendiri, ya silahkan. Itu namanya ijma'. Dah. Kalau akalnya itu sendiri-sendiri, individual, tidak kolektif, namanya apa? Qiyas, analogi. Qiyas pun macam-macam. Ada burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya contohkan 2 saja, nanti yang 7 kalau kesini lagi nanti. 2 saja. Qiyas burhani, narkotik, narkoba. Haram kan? Di Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' tidak ada. Dari mana itu? Dari qiyas. Ini narkoba ini atau heroin, kokain, ini sama dengan khamr, sama-sama memabukkan, maka hukumnya harus sama. Itu namanya qiyas namanya. Hadza muskirun, namanya premis menor, muqaddimah sughra. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih, legal statement. Maka natijah, conclusion, fahadha haram. Ini barang memabukkan, setiap memabukkan sama dengan khamr. Khamr itu haram, maka ini barang haram. Namanya qiyas burhani. Kalau nggak ada qiyas kita nggak bisa, tidak boleh menghukumi. Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' tidak ada. Hukumnya heroin, kokain, ganja, narkoba, narkotik tidak ada di Quran hadis. Apa ada ayatnya? Ada. Inna sabusa ada. Dah. Ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Memukul ayah ibu boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Quran nggak ada tuh, tidak ada di Quran. Memukul ayah ibu tidak dilarang di Quran. Yang dilarang di Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumah orang tua, tidak usah ngomong, tempelan aja, nggak apa-apa itu. Nah, ini harus pakai qiyas aulawi. Jika berbicara kasar saja haram, bentak-bentak saja haram, lebih-lebih mukul, namanya fabil aulawi. Contoh lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, mendekati yang haram ini. Yang haram apa? Mendekati. Jangan kamu mendekati zina.
mendekati haram. Zinanya haram nggak? Lebih-lebih mendekati aja haram, dilarang oleh Allah, wala taqrabu az-zina. Nah, zinanya gimana? Fabil aula, zinanya lebih-lebih haram. Namanya kias aulawi. Coba kalau nggak pakai kias, kalau nggak ada kias, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, perlu diketahui dengan metode ijma' dan kias inilah, bayan aklinya ulama inilah, maka lahirlah namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk daripada metode ijma' dan kias. Fathul Qorib yang cuma kecil, Fathul Mu'in agak besar, Fathul Wahhab lebih besar lagi, Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid. Semua itu hasil produk apa? Ijma' dan kias. Bahkan paling banyak kias, paling banyak produk fikih itu dari kias, bukan dari ijma' malah. Itu kata Imam Syafi'i. Maka kita tidak bisa kita mengamalkan syariat Islam kalau tidak taklid kepada salah satu imam 4. Di Indonesia, Nusantara ini semuanya Syafi'i lah. Alhamdulillah, kita mempunyai warisan hadhar yang luar biasa, Tolong kalau di ma'had mana, coba dibaca risalah. Risalah dikaji coba. Risalah Imam Syafi'i coba dibaca, dikaji, dimusyawarahkan, didiskusikan. Insyaallah akan mendapat manfaat besar itu. Itu baru contoh sekian. Belum Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari. Luar biasa jasanya. Tanpa beliau, kalau tidak ada beliau, kita tidak tahu sifat Allah berapa. Sifat Allah 20 yang wajib, 20 mustahil, yang satu jaiz. Sifat Rasul 4, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang satu jaiz. Hasil dari ijtihadnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Beliau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ulangi lagi, balik lagi, awal sampai akhir, lagi ulangi lagi, menjumpai kesimpulan, mendapatkan kesimpulan bahwa Allah itu mempunyai sifat sami', basar, hayah, ilmu, kalam, qudrah, iradah. Innallaha sami'un basir, bikulli syai'in alim, ala kulli syai'in qadir. Ada semua itu. Hayyun qayyum. Nah, Imam Asy'ari menggagas dengan cerdas sifat nomor 1, sifat wujud. Padahal di Quran nggak ada itu. Innallaha wujud. Ada tidak? Ada tidak? Ayo, ada tidak? Yang hafal mana? Yang hafid mana? Yang hafid? Ada yang hafid, ada kan? Ada enggak di Quran? Ada tidak? Innallaha wujud. Enggak ada. Sami'un basir ada, qadir ada, alim ada, hayyun ada, tapi wujud tidak ada. Imam Asy'ari mengatakan sifat Allah nomor 1, first number, sifat wujud. Ya Allah, alhamdulillah, itu jasa Imam Asy'ari kepada umat Islam. Kalau orang yang sudah cerdas mau ikut Asy'ari mau bukan terserah. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, para filosof mau ikut Asy'ari boleh, enggak, tidak apa-apa, mereka orang cerdas. Kalau kita ini orang awam ini, kalau tidak ikut Imam Asy'ari, kita tidak mungkin tahu sifat Allah. Imam Asy'ari berpendapat sifat Allah nomor 1 sifat wujud, sifat ada. Di Quran tidak ada. Kenapa? Karena menurut beliau sesungguhnya kita ini tidak ada. Hakikatnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Contoh atau bukti, ada pronoun ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silakan dipakai. Ana Sa'id, ana Khalid, ana Abdurrahman, ana Abu Bakar, ana Zainab, ana Maryam, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Husain, anta Zainab, Maryam, dia Khalid, huwa Khalid, Maryam, Abu Bakar, dan seterusnya. Nanti akan mati semua. Mati semua enggak? Akan mati. Tinggal aku satu yang tidak mati.
La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan loh. Aku Tuhan, ana Tuhan. Bukan aku Ahmad, bukan aku Abu Bakar, bukan aku Hasan, bukan aku Khalid, bukan. Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana, la wujuda illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Aku dah tidak ada semua, tinggal aku Allah. Begitu pula engkau. Mati semua, tinggal satu engkau yang tidak mati, Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Allah, bukan engkau Ahmad, bukan engkau Khalid, bukan engkau Hasan, bukan. Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa, dia. Mati semua ini seorang. Tinggal huwa Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi ana, anta, huwa, hakikatnya adalah Allah. Kita menggunakan pinjam. Aku Said, pinjam itu. Engkau Hasan, pinjam itu. Berapa tahun pinjamnya? Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab, mau berapa tahun pinjamnya? 100. Apa seperti Pak Mahathir sudah 90, saya 98 ya. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjami. Terserah yang meminjami, yang punya hak. Ana, anta, huwa. Kita nggak bisa mengatakan 100 tahun, 80 tahun, terserah yang meminjam, yang mempunyai ana, anta, huwa. Ini yang saya terangkan semuanya adalah turas hadari, turas thaqafi yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Silakan tanya pada agama lain. Yang namanya hukum waris di agama lain nggak ada. Tidak ada hukum waris di agama lain. Hanya di Islam hukum waris itu. Agama lain tidak ada itu. Ya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kita mempunyai perangkat atau mempunyai khazanah yang luar biasa dari salaf leluhur kita. Mari kita jaga, kita perjuangkan, kita perluas, kita kembangkan. Ya. Untuk ulama Nusantara, saya kira semua sama. Karena sama-sama mazhab Syafi'i. Apalagi yang keluaran Mekah, yang dulu mukim di Mekah, sama pada akhirnya. Ahmad Khotib Minangkabau, Ahmad Khotib Sambas, Mahfud Termas, Nawawi Banten, lagi Abdus Somad Palembang. Nanti ketemu, jumpa dengan ulama-ulama semuanya dari Nusantara ketika belajar di Mekah. Sama-sama khalfiyat, background, sama-sama asasiyat, prinsip, sama-sama ghoyat, gul atau cita-cita atau kemauan, sama ingin menyebarkan Islam yang tawassut, Islam moderat, Islam rahmatan alamin, yang anti ekstremisme, anti fanatisme, dan anti radikalisme. Mereka yang menggunakan kekerasan atas nama Islam, orang yang paling zalim. Orang paling zalim adalah orang yang dengan mengatasnamakan agama membunuh, membakar, ngebom, bom bunuh diri. Itu orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ila Islam. Mengatasnamakan Islam, membunuh semau-maunya, ngebom semau-maunya. Maka kita sayangkan apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di Irak, di Suriah sampai sekarang, di Libya. Bangsa Arab sedang kacau, sesama Islam saling membunuh. Afghanistan sudah 40 tahun sesama ahli sunnah, madhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, para kata Naqsyabandiyah, terdiri dari 7 etnik, tapi perang saudara sudah 40 tahun. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, dibunuh, kafir katanya, antek Amerika. Ada perempuan nyanyi ya, dibunuh. Karena apa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Bom di mana-mana, di jalan, di pasar, di toko, di kantor, di office, di masjid. Lagi Maulid Nabi dibom, lagi Jumat dibom. Itu namanya Jamaah Takfiri wal Hijrah yang didirikan oleh Mustafa Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir tahun 69, yang membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat, membunuh Menteri Agama Husain Az-Zahabi,
Menteri Agama Mesir, dan membunuh wartawan senior Yusuf As-Sibai. Dikejar, mau ditangkap, yang ketangkap dibunuh oleh pemerintah Husni Mubarak, yang masih lepas sampai Afghanistan. Namanya Ayman Al-Zawahiri, jumpa dengan orang Saudi namanya Usama bin Laden, akhirnya mendirikan Al-Qaeda, kemudian mendirikan ISIS dan seterusnya. Al-Qaeda masih agak mending, suka sekali-kali nyerang NATO, nyerang konvoi tentara Amerika, dibom. Kalau ISIS tidak pernah. ISIS selamanya yang disasar sesama orang Islam. Dan ISIS yang didirikan namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, umur 22 tahun, tinggal di Israel, di Tel Aviv. Itu ISIS namanya Mus'ab Zarqawi. Jadi 100% ISIS itu made in Israel. Mudah-mudahan di Malaysia tidak ada, tapi kalau di Indonesia ada. Tapi yang datang Indonesia juga dari Malaysia sih. Azhari, Nurdin Abtab. Yang ngebom Indonesia dari Malaysia tuh. Ngebomnya di sana di Indonesia. Yang namanya Azhari dengan Nurdin Abtab dari Johor ya, asalnya dari Johor. Itu semua tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan oleh Islam. Al-muslim man salima akhuhu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam orang yang menjamin keselamatan tetangganya, temannya, sahabatnya. Tetangganya tenang, punya teman si Ahmad ini, yang Islam ini. Kalau tetangganya resah, tidak tenang, berarti kita bukan orang Islam. Al-muslim man salima akhuhu min yadihi wa lisanihi. Krisis yang sedang kita alami di Timur Tengah juga krisis akhlak, krisis budaya. Alhamdulillah Nusantara, Islam berbudaya, Islam yang ramah, yang toleran, yang tawassut. Insya Allah selamanya. Ada di Indonesia kelompok radikal, tapi tidak besar. Hanya memang keras, tindakannya keras, tapi tidak besar, tidak berkembang. Pecah sendiri mereka lama-lama. Di Malaysia juga saya kira nanti akan pecah sendiri, akan berantakan sendiri, tidak akan kuat yang namanya radikal atau ekstrim atau teroris. Karena jelas tujuannya jauh dari tujuan libtigha'i mardatillah, jauh dari tujuan mencari doa Allah. Di Timur Tengah juga sama, apalagi di Suriah. Di Suriah Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nusrah, Wahabi, wah semuanya ada. Di Syiahnya Alawiyin lagi, Syiah yang radikal. Itu di Suriah. Di Indonesia, Malaysia, insya Allah kita semuanya min ahli sunnah wal jamaah. Ala tariqil haq, nahnu ashabul haq. Ala tariqil haq, fi mawqifin haq, kalimatin haqqah, sautin haq, at-tawassut, wat-tawazun, wal-i'tidal fi kulli majal, fil fikr, wal amal, wal aqidah, wal akhlaq. Kita tidak ekstrim, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak radikal, tidak liberal. Liberal juga salah. Oleh karena itu menjaga masyarakat agar tetap tawassut kewajiban ulama. Mohon maaf, ulama tidak hanya berkewajiban membangun dirinya sendiri. Saya yang penting saya soleh, saya sholat, saya baca Quran, saya benar, keluarga saya benar, anak saya, menantu saya, istri saya benar semuanya. Orang lain terserah, salah. Tidak boleh ulama berkata begitu. Ulama harus apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ulama adalah orang yang paham agama, tafaqahu fid din, dan kalau sudah paham liyunziru qaumahum, membimbing umat agar umat menjadi soleh. Yang soleh bukan hanya khotib Jumat, bukan hanya imam, semuanya soleh. Supir taksi soleh, tentara polisi soleh, yang jual di pasar soleh, tukang sapu-sapu di jalan, tukang bersih-bersih soleh. Apalagi kalau di kitab kalau kita kepala daerah namanya bupati ya, wali kota soleh, presiden soleh, raja soleh, perdana menteri soleh, menteri soleh. Kewajiban ulama membentuk masyarakat yang soleh, bukan hanya dirinya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya tetangganya, tapi semua. Ini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau tidak, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kalau ulama tidak berbuat begitu, la khaira, tidak ada nilai baiknya, tidak punya nilai baik kalau ulama tidak berbuat begitu. Islahin bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya imam, bukan hanya khotib, bukan hanya ustadz, bukan hanya
tuan guru yang soleh, semua harus soleh. Yang di pasar, yang di jalan, yang jualan-jualan di pasar, yang supir-supir, semua harus soleh semuanya. Petani, pedagang, buruh, majikan, bosnya harus soleh semuanya. Itu perintah Al-Quran. Oleh karena itu di Indonesia ada banyak organisasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Ittihad, Syarikat Islam, Al-Irsyad, semuanya dalam rangka masing-masing membangun masyarakat yang soleh dengan cara yang beda-beda, dikit-dikit, sedikit-sedikit ada beda, tapi sebenarnya tujuannya sama, membangun bangsa yang soleh. NU yang paling besar, saya dulu pernah ketua umum 10 tahun, 11 tahun saya ketua umum mengganti Gus Dur. Itu NU paling besar 90 juta Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah 25 juta dan seterusnya lah. Walhasil semua ormas, organisasi massa di Indonesia itu dalam rangka tujuannya sama, membangun islahim bainan nas, masyarakat yang soleh, jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak korupsi. Kita kadang malu kalau di negara lainnya bukan Islam, tertib, tidak korupsi, tidak ada broker, amanah. Kita kadang di negara Islam, waduh, luar biasa, korupsi di mana-mana. Gak ada rasa malu, tidak ada rasa malu atau rasa takut, tidak ada sudah. Itu di Indonesia terutama. Kalau di Malaysia saya nggak tahu. Mudah-mudahan Malaysia lebih baik dari Indonesia lah, mudah-mudahan. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil barakatuh wan najah. Kesimpulannya, turas harus kita kembangkan, harus kita jaga, harus kita perdalami, perluas, tingkatin kepemahaman turas kita, kembali pada kitab-kitab usul Syafi'i, Asy'ari, terus kembali tafsir Thabari, jangan terjemahan, jangan baca terjemahan ya, bahasa Melayu gitu ya, jangan, nggak mutu, nggak berkualitas nanti. Langsung marji asasi, ayo kita baca, kita kaji, insya Allah akan kuat Islam kita. Harus itu, kalau enggak Islam tinggal nama saja, namanya Islam tapi isinya kosong. Harus Islam berkualitas dengan kualitas pemahaman agama yang up to date, yang kontekstual, insya Allah. Syukran wa dumtum fil barakatuh wan najah. Wallahu khairul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya kepada Prof? Apa-apa soalan, silakan. Ada mic. Okey, baik. Kenalkan diri, daripada mana, dan terus kepada soalannya kepada Profesor. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Indonesia, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya perihal pemahaman yang mengatakan bahwasannya dia tidak memerlukan ijma' ulama ataupun qiyas. Kita tahu di Indonesia itu banyak pemahaman-pemahaman seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah pemahaman itu masih bisa ditoleransi atau tidak? Yang kedua, kalau pemahaman seperti itu tidak bisa ditoleransi, apa solusi-solusi ataupun apa yang harus dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa pemahaman seperti itu saya lihat makin banyak berkembang di mana-mana, tentunya di kampung saya sendiri di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya katakan tadi, yang tidak ikut ulama
tidak akan tahu, tidak akan ngerti rukunya sholat berapa, caranya sholat bagaimana, mubtilatus sholat, nawafilus sholat, nggak akan tahu. Itu hasil ijma' dan qiyas. Kalau hanya Quran hadis saja, nggak akan tahu caranya sholat. Kalau ada orang sholatnya baik, pasti karena ikut bapaknya, ikut gurunya, bukan dari Quran hadis, bukan. Kalau betul-betul nggak bisa sholat, tidak akan bisa sholat. Kalau benar-benar dari Quran hadis, jangan lihat orang sholat ya, jangan lihat dulu. Jangan lihat orang sholat di masjid, mau belajar sholat langsung Quran hadis, nggak akan bisa, wallahi, demi Allah, nggak akan bisa. Belajar sholat dari Quran hadis, tapi nggak lihat orang sholat, nggak akan bisa. Ikut lihat dulu di masjid, di musola, ikut-ikut dulu. Itu kan taklid namanya kalau ikut tuh, namanya taklid kan. Jadi orang yang mengatakan tidak usah taklid itu orang sombong, orang takabur, mutakabbir. Omongan itu nggak ada artinya. Dia mengucapkan kata-kata begitu tidak ada artinya, tidak nilainya omongan itu. Tadi saya katakan ulama besar-besar pun, Imam Ghazali, Imam Razi, Baqillani, Syahrastani, Imam Sanusi, Imam Baijuri, Imam Dasuqi, Ahmad Zaini Dahlan, semua taklid pada Syafi'i. Masa kita baru khitan kemarin nggak mau taklid? Terus bagaimana caranya? Ya caranya kita ada approach pendekatan, disadarkan lah supaya dia betul-betul tak mengerti caranya beragama. Apalagi haji umroh, jangankan tidak pernah baca kitab. Yang sudah baca kitab fikih pun kalau awal pertama haji umroh, kalau tidak di guide oleh yang sudah haji, nggak akan bisa. Tawaf dari mana, muternya gimana, sa'i di mana, kalau tidak ada yang antar, nggak ada yang menunjukkan. Walaupun kita sudah baca kitab manasik, apalagi yang nggak pernah baca kitab manasik, hanya Quran hadis saja gitu, ya tidak ada penjelasan yang detail, nggak ada. Kita harus jaga itu, prinsip itu kita harus jaga. Itu ucapan omong tadi tidak harus taklid, tidak ada nilainya, nggak ada nilainya, akan menghancurkan Islam itu sendiri. Silakan nyalain. Okey. Alhamdulillah telah dijawab. Ada soalan seterusnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah sudi hadir. Kami sangat beruntung pada malam ini kerana dapat berjumpa dengan Syekh Senaka Siraj. Jadi izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insya-Allah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia sudah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib.
Padahal Sunan Gunung Jati atau waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Jadi Kiai Amin mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Masih. Oke. Cukup, Prof. Ada lagi soalannya ingin dibuka? Apa? Soalannya boleh dibuka lagi? Kalau ada. Sekiranya ada. Untuk yang terakhir, ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Dua orang tanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam. Ada dua soalan daripada saya. Saya Aiman. Jadi soalan pertama, mungkin Kiai boleh terangkan dengan sedikit tafsil berkaitan dengan apakah perbezaannya antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Dan juga yang kedua, kita sebagai umat Islam mempunyai ijma', konsensus ulama sebagai dalil kita, tapi mengapa seringkali dalam turas kita selalu memandang pada khilaf yang ada. Itu dua soalan daripada saya. Terima kasih Kiai. Yang namanya khilaf, yang namanya beda pendapat, itu merupakan tabiat karakter manusia, asal tidak pada hal-hal yang prinsip, tidak pada rukun Islam 5, rukun iman 6, itu nggak boleh beda pendapat. Caranya sholat, Imam Hanafi tidak usah usolli, langsung aja sholat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i harus sunnah atau sunnah usolli. Imam Hambali tidak usah bismillah al-fatihahnya, Syafi'i harus bismillah al-fatihah. Apalagi kunut subuh, Imam Abu Hanifah tidak kunut, semua 3 imam tidak kunut, 3 imam Hanifah, Maliki, Hambali, kecuali Imam Syafi'i yang subuh kunut itu. Itu perbedaan masalah furu'iyah, tidak menjadikan kita pecah, tidak. Beda pendapat, bukan pecah, bukan. Beda pendapat, boleh-boleh saja. Tapi semuanya imam sepakat pada hal-hal yang prinsip. Kalau yang tidak prinsip, itu berbeda pendapat. Kalau Hanafi takbirnya santai. Kalau Maliki malah lepas. Allah Akbar, lepas lurus. Kalau Syafi'i tengah-tengah, kalau Hambali gini. Itu biasa, hal yang biasa lah. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Buya, saya cuma ingin sedikit penerangan ringkas berkenaan dengan fik peradaban yang saya dengar tahun lepas di 100 tahun NU. Itu saja. Gimana? Boleh ulang soalan? Penerangan ringkas, yang secara ringkas maksud dari fik peradaban. Manusia menerima amanah dari Allah, yang amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, tidak diterima, takut, worry kalau nggak bisa melakukan, tidak bisa menjalankan. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, tidak mau, tidak sanggup, khawatir, takut kalau tidak mampu menjalankan. Manusia menerima, manusia wahamalahal insan, manusia menerima, siap. Padahal manusia itu zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau zalim kata zalum sangat. Kalau jahil bodoh, kalau jahul sangat bodoh. Apakah amal tersebut? Amal tersebut adalah thaqafah dan hadarah, membangun kehidupan di dunia ini, keadilan, kebersamaan, sosial, kebaikan, pendidikan, kesejahteraan. Maka agama diturunkan
Rasul-rasul, para nabi rasul diutus oleh Allah, dan ulama-ulama juga dakwah agar manusia tidak zalim dan tidak jahil. Karena potensi manusia ini apa, kalau bahasa Indonesia kurang ajar di sini bisa nggak? Kurang ajar apa? Zalim. Kurang ajar lah. Banyak menyimpang. Lah, Rasul diutus oleh Allah, para rasul, para nabi, agar manusia menjalankan amanah, thaqafah dan hadarah, membangun kehidupan ini dengan benar, dengan baik, dengan berlandaskan ilmu pengetahuan. Karena manusia cenderung bodoh dan cenderung kurang ajar, menyimpang, berpotensi zalim itu manusia. Jadi fakih peradaban dan fakih bagaimana membangun manusia yang beradab dan berbudaya. Syukran jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada yang berbahagia Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj di atas penyampaian syarahan perdana pertama dengan tajuk kepentingan kitab turas dalam sejarah Nusantara dan masa kini, dan juga menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh para hadirin sebentar tadi.